Kita berada di minggu kedua dari sermon series kita yang berjudul No Other Gospel. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai losing the gospel. Nanti kita akan melihat bagaimana kisah dari jemaat di Galatia yang berbalik meninggalkan dari Injil. Tapi sebelumnya kita baca terlebih dahulu dari Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Setiap kita tentu tahu kisah mengenai Raja Salomo. Raja Salomo adalah salah satu raja terbesar di dalam sejarah Israel. Salomo kita ketahui bersama adalah raja yang diurapi. Kemudian Salomo adalah raja yang diberkati oleh ayahnya Daud, memiliki hikmat dan kekayaan yang melimpah. Raja Salomo adalah raja yang membangun bait Allah dan istana yang megah. Dia memiliki berbagai kelebihan lainnya. Tetapi kalau kita baca di dalam satu raja-raja, kita menemukan bahwa segala kebaikan atau kelebihan yang dimiliki oleh Salomo bukanlah akhir dari kisah Salomo. Ya. Kalau kita baca misalnya dari satu Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4, kita menemukan kalimat seperti ini. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Kita membaca bahwa Salomo hatinya diperdaya oleh istri-istrinya. Dari yang awalnya kepada Tuhan, kemudian diperdaya kepada berhala-berhala. Salomo memulai dengan baik, tetapi mengakhiri dengan buruk, karena ia berbalik dari Allahnya dan lebih memilih berhala-berhala palsu. Nah, hal serupa juga terjadi pada jemaat di Galatia. Jemaat Galatia yang didirikan langsung oleh Rasul Paulus dengan Injil yang benar malah berbalik dan meninggalkan semuanya. Jemaat di Galatia telah berbalik bukan hanya dari Injil yang benar, tapi juga dari Allah yang telah memanggil mereka dengan kasih karunia. Di dalam ayat 6 tadi kita sudah baca, Paulus mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Nah, kata berbalik, kamu begitu lekas berbalik. Nah, kata berbalik dalam ayat 6, di dalam budaya Yahudi pada zaman itu ingin menunjukkan suatu istilah yang artinya adalah meninggalkan. Jika kata berbalik pada budaya Yahudi zaman itu artinya adalah meninggalkan atau murtad. Jadi murtad itu artinya apa? Murtadnya ya meninggalkan. Jadi misalkan awalnya Kristen jadi nggak Kristen, itu murtad artinya. Nah, ini sangat menarik karena Paulus yang biasanya ketika di bagian awal dari surat Paulus dimulai dengan pembukaan, inilah Rasul Paulus dan seterusnya, biasanya Paulus menulis ucapan syukur. Aku bersyukur kepada Allah karena bla 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 bla. Teman-teman bisa baca di surat-surat Paulus lainnya. Tetapi yang menarik di kitab Galatia, Paulus tidak mulai setelah pembukaannya, dia nggak mulai dengan ucapan syukur, tetapi dia langsung tembak dengan kata-kata aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Nah, ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena jelas di sini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang ingin Paulus sampaikan. Ada sesuatu kondisi yang sangat gawat di jemaat di Galatia, sehingga Paulus langsung to the point menyampaikan isinya. Nah, jika Salomo diperdaya oleh istri-istrinya, jemaat di Galatia
diperdaya oleh pengajar palsu. Mungkin sama seperti Salomo, jemaat di Galatia tidak menyadari bahwa mereka telah menyimpang, tapi pada kenyataannya mereka sudah jauh menyimpang. Nah, ayat yang kita baca tadi bukan hanya ditujukan untuk jemaat di Galatia, tapi kalau kita mau jujur, itu juga ditujukan untuk setiap kita. Mungkin kita yang saat ini masih seorang Kristen, merasa diri kita aman dan benar, tetapi sebenarnya kita sedang berada di tepi dari jurang kesesatan. Sekali lagi ya, mungkin kita yang saat ini merasa diri aman dan benar, tetapi sebenarnya kita bisa jadi sedang berada di tepi dari jurang kesesatan. Paulus menulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Paulus mengingatkan kita untuk terus berhati-hati dari para pengajar yang sesat. Nanti habis ini kita akan melihat satu pengajar sesat yang sedang ditembak oleh Paulus dalam suratnya di Galatia. Nah, pada sejak awal kekristenan berdiri, kekristenan sudah dikelilingi oleh banyak ajaran sesat yang disebut sebagai bidat. Ya, bidat-bidat. Atau kalau bahasa saudara kita yang lain menyebutnya bid'ah, sama saja. Jadi ajaran sesat. Ajaran sesat ini tidak langsung mengubah seseorang, tapi menjadi pelan-pelan. Nah, ajaran sesat bukan hanya ada pada zaman itu saja, zaman dulu. Tapi bahkan sampai sekarang pun ajaran sesat itu tetap ada dan bahkan terus berkembang. Ya, misalnya contoh satu aja yang paling gampang. Zaman dulu ada namanya bidat Arianisme yang bilang Yesus adalah ciptaan misalnya. Lalu kemudian Arianisme mulai perlahan-lahan lenyap dan akhir-akhir ini muncul yang namanya saksi Yehova, misalnya seperti itu. Tapi intinya mirip. Jadi bidat selalu ada di dalam sepanjang zaman. Nah, mungkin bentuknya berbeda, tapi isinya mostly sama. Nah, kita akan bahas itu lebih dalam di khotbah hari ini. Nah, siapakah pengajar sesat itu? Seperti yang telah kita bahas minggu lalu, pengajar-pengajar sesat yang dibahas oleh Paulus di dalam kitab Galatia dijuluki sebagai Judaizer, orang-orang yang ke-Yahudi-Yahudian. Nah, kita akan membahas siapakah orang yang dimaksud Judaizer ini. Siapakah yang mengajarkan atau memperdaya orang-orang di Galatia sehingga hidup yang awalnya hidup Kristen lalu kemudian berubah menjadi ke Yahudi-Yahudian. Nah, siapa orang ini? Nah, orang ini oleh para bapak gereja namanya adalah Cerinthus atau Kerinthus. Nah, siapakah Kerinthus ini? Kerinthus adalah seorang yang lahir tahun 50 Masehi. Dia dididik dengan hikmat Mesir. Dia mengklaim mendapatkan sebuah inspirasi atau wahyu dari malaikat. Nah, setelah mendapatkan inspirasi itu, dia mulai mengajarkan ajaran sesatnya yang disebut sebagai Kerintianisme. Nah, ini sudah nggak ada saat ini. Tapi para rasul sangat menentang Kerinthus ini. Misalnya dalam surat Galatia ini, Paulus menulis jelas untuk menentang Kerinthus. Misalnya Yohanes menulis 1 Yohanes untuk apa? Untuk menentang juga Kerinthus. Ada sebuah kisah yang ditulis oleh Bapak Gereja Ireneus ketika Yohanes sedang ada di dalam pemandian. Zaman dulu kan pemandian itu sesuatu yang di tempat umum ya. Lalu ketika dia sedang mandi, kalau nggak salah begitu, lalu dia melihat ada Kerinthus yang datang. Lalu tiba-tiba Rasul Yohanes berteriak, "Ayo kita semua keluar dari tempat ini, supaya jangan tiba-tiba gedung ini runtuh dan menimpa kita." Jadi sebegitu ekstrimnya para rasul menentang ajaran sesat yang ada. Apa sih yang diajarkan oleh Kerinthus? Kerinthus mengajarkan tentu yang bukan diajarkan oleh para rasul. Ini adalah ajaran sesat. Yang pertama, Kerinthus mengajarkan bahwa dunia diciptakan bukan oleh Allah, tapi oleh malaikat. Nah, yang kedua, Yesus bukan Allah, tapi hanya manusia biasa yang lahir dari hubungan Yusuf dan Maria. Jadi Yesus adalah manusia biasa. Yang ketiga, Yesus bukan Kristus. Yesus itu ya Yesus, manusia biasa. Kristus adalah roh dari Allah yang ilahi. Nah, kenapa kok disebut Yesus Kristus? Karena saat dibaptis, roh Kristus ini, roh Allah datang. Menghinggapi atau mungkin bahasanya merasuki Yesus. Sehingga Yesus dikatakan Yesus Kristus yang ilahi. Nah, dia melakukan berbagai mujizat setelahnya. Ketika dia disalib, roh Kristus itu pergi meninggalkan Yesus.
Sehingga Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, jadi Yesus dan Kristus itu dianggap dua tokoh yang berbeda. Ini ajarannya Kerintus ya, ajaran sesat ya. Dan ini berkembang. Kalau teman-teman belajar sejarah gereja, menemukan banyak sekali ajaran-ajaran yang sumbernya dari ya 5 poin inilah paling enggak. Lalu kemudian yang keempat, Kerintus mengajarkan supaya orang bisa diselamatkan, dia harus menaati hukum Taurat. Ya, jadi dia tidak menolak percaya pada Kristus, tetapi dia menambahkan selain Kristus harus menaati hukum Taurat. Oleh karena itu, maka dia nomor 5, dia juga menolak Rasul Paulus. Dia bilang Paulus bukan rasul, melainkan hanya manusia biasa yang murtad dari ajaran Yahudi, dari ajaran hukum Taurat. Nah, inilah 5 ajaran sesat dari Kerintus. Ini masih ada lagi satu, tapi aku tidak perlu sebutkan karena itu nggak begitu berhubungan dengan topik kita. Nah, jadi 5 hal inilah yang diajarkan oleh Kerintus. Ajarannya dengan cepat menyebar ke seluruh ya area di mana kekristenan ada, termasuk di dalamnya Galatia. Sehingga orang-orang di Galatia yang awalnya menerima Injil yang benar, kemudian disesatkan oleh ajaran Kerintus. Itulah mengapa Paulus menuliskan pesan Galatia agar orang-orang Kristen diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar. Mungkin ketika mendengar bahwa ajaran Kerintus telah masuk ke dalam gereja Galatia, Paulus bergegas menulis dan segera mengirimkannya. Bayangkan betapa sedihnya Paulus ketika menulis surat Galatia. Nah, mungkin teman-teman sedikit lupa dengan pembahasan kita minggu lalu. Jadi aku akan mengingatkan sedikit tentang apa yang kita bahas minggu lalu. Nah, Paulus dan para rasul lainnya mengajar bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan hanya Kristuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Tapi para pengajar ini mengajarkan bahwa Kristus saja tidak cukup. Seseorang harus melakukan perbuatan baik, terutama hukum Taurat, supaya diselamatkan. Padahal, yang kita sudah bahas minggu lalu, dosa bukan hanya sebatas kita tidak taat kepada Allah. Kalau dosa hanya masalah perilaku, maka solusinya adalah hukum. Tetapi Alkitab mengajarkan dosa adalah masalah hati. Hati kita ini yang bermasalah. Sehingga solusinya tidak bisa hanya hukum. Harus ada sesuatu yang lebih dari sekedar hukum. Itulah mengapa kekristenan, Injil, berbeda dengan agama-agama lain pada umumnya. Ketika agama-agama lain mengajarkan supaya kamu diselamatkan, kamu butuh hukum. Kekristenan bilang hukum saja tidak cukup. Ini hukum Taurat dan aturan moral tidak akan pernah bisa menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena hukum satu menunjukkan seberapa tinggi standar dari Allah. Hukum yang kedua menunjukkan seberapa tidak mampunya kita menaati hukum itu. Ya kan? Ketika ada hukum, kita bisa bilang, kamu telah melanggar hukum, saya telah melanggar hukum. Tapi kalau nggak ada hukum, kita nggak bisa bilang saya berdosa, nggak ada hukumnya. Jadi jelas, hukum menunjukkan ketidakmampuan saya menaati hukum. Dan yang ketiga, karena menunjukkan siapa sadar Allah, ketidakmampuan kita. Yang ketiga, hukum menunjukkan betapa kita membutuhkan seorang penyelamat untuk membebaskan kita. Itulah hukum. Hukum itu sama seperti misalnya ya, kita mau cek PCR atau swab antigen. Setelah di swab, apakah kita bisa bilang misalnya ini kita positif ya, kita cek pakai swab. Terus kita langsung sembuh dari COVID. Nggak bisa. Swab hanya apa? Hanya alat untuk menunjukkan apakah kita positif atau tidak. Kalau kita positif, jelas kita membutuhkan obat, kita membutuhkan solusi. Ya bukan swab itu obatnya. Sama, hukum adalah alat cek. Ya, sama seperti swab tadi. Hukum menunjukkan kita ini punya penyakit, namanya apa? Dosa. Sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan dengan hukum. Makanya hukum menunjukkan kita bahwa kita membutuhkan seorang penyelamat. Sekali lagi, hukum tidak bisa menyelamatkan. Hukum hanya menunjukkan bahwa kita membutuhkan seorang penyelamat. Timothy Keller berkata, keselamatan melalui perbuatan baik yang diajarkan oleh banyak agama di dunia mungkin bisa menghasilkan sebuah perubahan hidup yang baik. Mungkin perilaku kita bisa baik, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina.
Tetapi di dalam hati kita dipenuhi oleh pembenaran diri, oleh kekejaman, oleh kefanatikan, dan oleh kesedihan. Kita seringkali kalau kita hanya membahas kita menyelamatkan diri kita karena perbuatan baik, kita akan lebih sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nggak akan pernah bisa yakin kita sudah seberapa baiknya diri kita. Kita akan terus mengukur, aku nih kurang ini nggak ya? Kayaknya aku masih berdosa ini deh, aku harus kasih persembahan lebih banyak deh. Aku harus ini deh, kasih zakat lah, inilah, itulah. Kita akan selalu melakukan hal-hal seperti itu. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh hukum. Tetapi kasih karunia, sesuatu yang lebih dari hukum itu, bukan hanya mengubah perilaku, tapi mengubah hati kita. Karena dari dalam hati keluar perilaku. Kita akan kembali ke ayat 6 tadi. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa meninggalkan Injil, meninggalkan ajaran yang benar adalah sebuah kesalahan yang besar? Oke, yang pertama, mengganti Injil sama saja dengan mengganti atau meninggalkan Allah. Saat seseorang mengganti Injil, sama saja ia sedang meninggalkan Allah demi hal yang sia-sia. Di dalam ayat 6, Paulus berkata bahwa jemaat di Galatia meninggalkan Injil dengan cepat. Kan? Kamu begitu lekas, berarti dengan cepatnya berbalik meninggalkan Injil. Kata dengan cepat itu sebenarnya sedang menunjukkan kita pada kisah mengenai anak lembu emas di dalam kitab Keluaran. Di dalam kitab Keluaran, orang-orang Israel yang baru saja keluar dari Mesir, mungkin baru 1,5 bulan keluar dari Mesir. Mereka ada di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Ketika mereka tiba di gunung Sinai, Allah memanggil Musa untuk naik ke gunung. Karena saking lamanya menunggu Musa, orang-orang tidak sabar dan membangun patung anak lembu emas dan menyembahnya. Kemudian Tuhan berkata di dalam ayat 7-8, pergilah, ini ngomong sama Musa ya, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Jadi cepat sekali umat itu berbalik meninggalkan Allah. Nah, sepertinya jemaat di Galatia sedang mengulangi kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka di padang gurun dan baru saja dibebaskan dari Mesir. Mengingat kisah ini, bagaimana tidak Paulus tidak terkejut. Paulus pasti terkejut dan sangat terheran-heran karena jemaat di Galatia meninggalkan anugerah yang mereka miliki dari Kristus. Paulus menekankan bahwa Allah memanggil mereka keluar dari dunia ini. Paulus mengajarkan bahwa Allah memanggil mereka untuk menuju dunia yang penuh dengan kasih karunia, yang penuh dengan anugerah dari Allah. Tetapi mereka memilih untuk meninggalkan anugerah itu dan kembali ke hukum Taurat. Ini seakan-akan kita punya orang atau kita punya teman yang ada di dalam penjara, lalu kita bebaskan, tapi dia ketika baru saja keluar, dia nggak mau bebas. Dia bilang, aku mau balik lagi lah ke penjara. Nah, bayangin apa yang dirasakan oleh Musa, apa yang dirasakan oleh Paulus ketika mereka mengetahui hal ini. Nah, tapi yang lebih penting lagi, yang paling disakiti hatinya bukan Musa, bukan Paulus, tapi Allah itu sendiri. Ia yang sudah mengasihi jemaatnya, memberikan kasihnya, pengampunannya, tapi dengan cepat orang-orang itu berbalik meninggalkan Allah hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Yang kedua, mengapa Injil yang berubah, yang diubah, itu sangat berbahaya. Yang kedua, Injil yang diubah bukan Injil lagi. Ya, di dalam ayat ke-7, ya, Paulus mengatakan, dan mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah, jadi hanya ada satu Injil. Sama seperti kita punya ruang yang vakum, yang hampa udara. Jadi artinya apa vakum tuh? Vakum artinya adalah tidak ada udara sama sekali. Kalau kita masukkan udara sedikit, kita nggak bisa bilang dia 90% vakum, 99% vakum, nggak bisa. Kalau ada udara ya berarti bukan vakum. Nah, pilihannya hanya vakum atau tidak. Sama dengan Injil. Ketika Injil diubah sedikit saja, maka ya bukan 90% Injil, bukan 95% Injil, tetapi ya itu sudah bukan Injil. Paulus bilang yang sebenarnya bukan Injil. Pesan Injil adalah
Kita diselamatkan karena anugerah melalui karya Kristus dan bukan yang lainnya. Ketika diubah sedikit, maka kita telah kehilangan semuanya. Nah, yang menarik adalah para Judaizer atau pengajar palsu mengajarkan bahwa Yesus adalah Kristus. Mereka mengajar Yesus diperlukan untuk keselamatan. Sampai sini nggak salah. Tapi bagi Paulus, ketika Judaizer bilang Yesus diperlukan, tapi ditambahi dengan perbuatan baik. Nah, saat itulah Paulus bilang, kamu tidak lagi percaya pada Injil yang benar. Kamu percaya pada Injil yang lain. Dalam 1 Korintus misalnya, Paulus berkata, Yesus mana yang kamu percayai? Apakah Yesus yang benar? Apa Yesus yang lain? Injil yang benar atau Injil yang lain? Roh yang benar atau roh yang lain? Nah, jadi percaya sama Yesus, oke. Yesus yang mana? Yang seperti apa? Itu harus kita pegang ya. Dan yang terakhir, Injil yang diubah tidak bisa menyelamatkan kita. Yang menentukan suatu pesan itu benar atau tidak adalah isinya, bukan siapa yang menyampaikannya. Itulah mengapa Paulus mengatakan di dalam ayat 8, sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Nah, jadi kalau salah, ya salah. Yang jadi masalah, ketika sesuatu yang salah, itu bukan hanya seperti 1 tambah 1 sama dengan 3 misalnya. Kesalahannya hanya seperti itu, tidak. Ketika Injil diubah, itu bukan masalah sepele. Itu adalah masalah kekekalan. Mengganti Injil, berbalik dari Injil, meninggalkan Allah, itu berarti sama saja sedang bermain dengan nasib kekekalan. Hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu melalui Kristus, melalui Injil yang benar. Tidak ada jalan lain. Jika Injilnya salah, ya berarti tidak bisa diselamatkan. Kata dikutuk, terkutuklah dia. Kata dikutuk memiliki akar kata dari Perjanjian Lama yang artinya adalah rusak, hancur, dimusnahkan. Contoh, ketika orang Israel hendak menaklukkan tanah Kanaan, Tuhan berkata bahwa kota-kota Kanaan ditumpas sampai binasa. Semuanya. Atau ketika tembok Yeriko dihancurkan, runtuh. Semua. Jadi itulah kata kutuk. Makanya jangan bermain-main ketika masalah Injil, terus kita nggak jadi percaya dengan Injil, kita meninggalkan Allah, kita meninggalkan yang lain, itu sangat berbahaya. Ya, inilah mengapa Paulus sangat terkejut, sedih, sekaligus marah ketika mengetahui jemaat Galatia mengganti Injil. Saat seseorang mempercayai Injil yang lain, maka ia sebenarnya sedang meninggalkan kekristenan. Kita bisa sebut mereka sebagai orang yang murtad. Nah, topik mengenai orang yang meninggalkan iman atau murtad adalah topik yang sangat krusial atau penting di zaman modern ini. Berbagai lembaga survei di dunia menyebutkan bahwa banyak orang Kristen, terutama remaja, memilih untuk meninggalkan imannya dan menjadi ateis. Mungkin saat kecil mereka rajin ke sekolah minggu, tapi saat remaja mereka pergi meninggalkan kekristenan. Ya, mungkin juga ada di antara kita yang mungkin saat ini belum mengalami tahap itu, tapi suatu hari nanti bisa jadi mengalami hal yang sama. Nah, yang perlu kita perhatikan, sekalipun seseorang sudah jadi Kristen dan mendengar Injil kabar baik, dia tetap bisa saja murtad. Jadi orang Kristen tidak kebal dari yang namanya murtad. Setidaknya ada 2 penyebab orang murtad. Yang pertama adalah masalah jiwa, dari jiwanya bermasalah, maksudnya ya nanti ada krisis, masalah kehidupan, misalnya keluarganya ada yang meninggal, itu bisa jadi masalah di dalam hati, itu bisa muncul. Dan yang kedua adalah tentu kebenaran yang dipelintir, yang diubah. Oke, ada sebuah cerita. Seorang bernama Stephen, dia adalah remaja yang rajin ke gereja. Tapi suatu hari saat dia pulang ke rumahnya, dia menemukan ayahnya dan ibunya sepakat untuk bercerai. Dia sangat terpukul, dia dipenuhi oleh rasa kesedihan dan kemarahan, terutama pada kekristenan. Dia jengkel, dia sudah rajin ke gereja, tapi kok hal itu terjadi pada keluarganya. Dia bertanya, di mana Allah? Saat dia kembali ke kuliahnya di luar kota, di dalam pelajaran agama-agama dunia, di sana dia belajar tentang agama lain. Dan di saat itulah, secara perlahan-lahan, Stephen mulai tidak datang ke gereja,
dia mulai tertarik melakukan praktik meditasi dari ajaran agama lain. Hingga suatu hari dia memutuskan untuk berhenti jadi orang Kristen. Hal inilah yang juga terjadi pada jemaat di Galatia. Mungkin pada saat itu mereka sedang mengalami masalah, ketakutan, krisis, atau kesulitan. Kemudian muncul para pengajar sesat masuk dan perlahan-lahan mengubah atau merusak segalanya. Nah, bagaimana dengan kita? Ajaran sesat tidak masuk secara cepat, tapi masuk secara perlahan-lahan. Seorang teolog berkata, iblis seringkali menggunakan hal-hal kecil untuk memindahkan pandangan kita dari Injil yang benar. Nah, ada sebuah cerita menarik ya. Sebuah pesawat pada tahun 1979 terbang dari Selandia Baru, New Zealand, membawa 257 orang menikmati wisata udara di benua Antartika. Jadi dari New Zealand, dia terbang ke Antartika, lalu balik lagi ke New Zealand. Walaupun pilotnya berpengalaman, tapi ada masalah di dalam pesawat itu. Masalahnya adalah pesawat itu sudah menyimpang 2 derajat dari yang seharusnya. Nah, kalau kita hanya berjalan 1 meter, kita menyimpang 2 derajat, kita nggak akan jauh dari sasaran. 10 meter nggak begitu jauh. Tapi kalau dari New Zealand ke Antartika, 2 derajat miring, maka ketika mereka tiba di Antartika, pesawat berada 28 mil dari posisi yang seharusnya. Lalu ketika mereka ingin melihat penampilan Antartika seperti apa, si pilot memiringkan pesawatnya. Dan mungkin pilotnya juga sedang terpesona dengan penampilan Antartika. Nah, tapi karena miring 2 derajat tadi, pesawat tersebut akhirnya menabrak sebuah gunung di Antartika yang namanya Gunung Erebus, dan pesawat itu jatuh, semua penumpang tewas. Kita bisa lihat, kesalahan sedikit lama-lama keluar dari jalur yang seharusnya. Di gambar kita bisa lihat, gambar yang kiri itu adalah gambar yang seharusnya. Pesawat lewat, lalu muter itu karena supaya bisa lihat Antartika, lalu kembali, gitu kan. Nah, tapi karena miring 2 derajat dari awal, maka pesawat tidak di yang sebelah kiri, tapi di sebelah kanan. Nah, akhirnya apa? Menabrak itu Gunung Erebus. Akhirnya semuanya meninggal dunia. Itulah yang disebut sebagai Erebus disaster. Jadi pelan-pelan lama-lama menyimpang. Sama di dalam kita punya iman. Kita bisa menyimpang pelan-pelan lama-lama hilang dan tersesat, ya. Nah, yang muncul berikutnya terakhir ya. Bagaimana cara kita supaya tidak jatuh ke dalam kesalahan tersebut yang berakibat pada murtad? Yang pertama, kita berpegang teguh kepada pengajaran Injil yang benar. Di dalam ayat 9, Paulus berkata, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu Injil yang berbeda, berkutuklah dia. Jadi, seperti yang telah kami katakan dahulu. Jadi kita harus apa? Berpegang pada Injil yang benar, yang disampaikan oleh para rasul. Seorang bernama Charles Spurgeon, dia berkata, peganglah pada Injil dengan kedua tanganmu. Tapi ketika dua tanganmu sudah tidak bisa memegang Injil lagi, peganglah dengan gigimu. Tapi jika gigimu tidak kuat lagi menahannya, peganglah dengan bulu matamu. Artinya apa? Kita harus terus berpegang pada Injil. Kalau kita menyimpang dari Injil, ya lama-lama akan hilang. Dan menerima tentunya tadi ya, konsekuensi-konsekuensi yang ada. Nah, itulah mengapa di tempat ini setiap minggu kita selalu diingatkan pada pesan Injil. Pesan Injil bukan hanya masuk kanan keluar kiri, tetapi harus masuk dan merasuk dalam pikiran dan hati kita. Saat pikiran dan hati kita dipenuhi oleh Injil, maka hati kita hanya tertuju kepada Injil, pada keindahan salib Kristus, maka pada saat itulah kita akan terus berjalan di jalan yang benar. Yang kedua, untuk terus berpegang pada Injil yang benar, kita harus tekun dalam membaca Alkitab. Pengajaran yang benar datangnya dari mana? Dari dalam Alkitab. Alkitab harus menjadi otoritas tertinggi dari hidup kita. Membaca Alkitab pun harus dengan cara yang benar, tidak boleh sembarangan. Supaya yang kita baca itu Alkitab, bukan sesuatu yang lain. Gitu ya. Kita baca Alkitab, tapi kita masukin semua pikiran kita ke dalam Alkitab, ya nggak akan ketemu Alkitabnya. Ketiga,
bukan hanya sekedar membaca Alkitab, tapi juga memerhatikan peringatan-peringatan dari para penulis Alkitab. Misalnya di ayat 9 dikatakan, seperti yang telah kami katakan dahulu, ada banyak sekali peringatan di dalam Alkitab. Misalnya, jangan menyembah berhala. Nah, ada banyak peringatan dalam Alkitab. Kita juga harus memerhatikan peringatan-peringatan itu. Peringatan-peringatan itu ada untuk keselamatan kita. Peringatan itu baik untuk kita. Paulus memperingati karena ia mengasihi jemaatnya. Peringatan itu mungkin tidak mengenakkan bagi hati kita, tetapi peringatan itu menyelamatkan jiwa kita. Mungkin saat kita naik mobil misalnya, ada yang namanya sabuk pengaman. Peringatannya apa? Pakailah sabuk pengaman supaya nggak kecelakaan. Apa enak pakai sabuk pengaman? Ya enggak, kita nggak bisa leluasa karena terhalang oleh sabuk pengaman. Tetapi kalau kita pakai sabuk pengaman terus, ketika ada misalnya accident atau masalah, ya kita akan selamat. Jadi peringatan itu tidak enak, tetapi menyelamatkan. Sama juga di dalam Alkitab ada banyak peringatan untuk apa? Untuk menjaga kita supaya nggak keluar dari jalurnya. Paulus memperingatkan karena Paulus mengasihi jemaat Galatia. Bukan hanya jemaat Galatia, tapi Paulus juga mengasihi kita semua. Paulus berkata, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus adalah orang Farisi yang dihormati. Kalau dia hanya mencari perkenanan dari manusia, ya dia akan jadi orang Farisi aja. Sudah dihormati, mungkin dapat uang yang banyak, sudah dihormati banyak orang, ya kan? Ya udah hidup enak. Tapi dia bilang, kalau aku mau itu ya aku hanya mencari perkenanan dari manusia. Tapi Paulus berkata dia adalah hamba Kristus. Maka aku harus taat pada Kristus. Tidak mencari perkenanan dari manusia. Dan yang terakhir, supaya kita tidak jatuh ke dalam kemurtatan, kita harus terus mengarahkan mata kita kepada Kristus. Di dalam 2 Korintus Paulus menulis, karena aku telah mempertunangkan kamu, jemaat, kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Gereja dipersiapkan untuk menjadi kekasih dari Allah. Itulah tujuan akhir dari gereja. Tapi Paulus melanjutkan, tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu pada Kristus. Sama seperti Hawa yang awalnya taat sama Allah, kemudian diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Jadi, pandanglah mata kita kepada Kristus. Supaya apa? Supaya kita tidak melihat yang lain menjadi lebih indah. Supaya kita tidak meninggalkan Kristus. Dosa selalu dimulai saat kita melihat hal-hal yang lain jauh lebih indah daripada Kristus. Dengan kita memerhatikan keempat hal ini, kita akan terus berjalan di tengah dan tidak akan menyimpang. Terakhir, sebuah ilustrasi, teman-teman bisa lihat gambar, ini adalah gambar tightrope walking, berjalan di atas tali. Orang itu membawa tongkat untuk menjaga keseimbangannya. Kalau orang itu, yang profesional ya, ingin sampai dari ujung ke ujung, maka yang harus dia lakukan adalah, dia harus membawa tongkat itu di tengah, serendah mungkin, dan matanya harus terus ke depan. Kalau dia lihat ke samping kanan, ke kiri, atau dia berhenti di tengah-tengah, maka dia akan jatuh. Nah, supaya dia tidak jatuh, dia harus terus melihat ke depan, ke sasarannya. Sama juga saat kita, supaya kita nggak jatuh ke dalam berbagai macam pengajaran yang sesat, kita harus terus mengarahkan mata kita pada Kristus. Kita terus berdoa agar Kristus terus menjaga kita, karena kita terus memandang pada karya salib Kristus. Pertanyaan untuk diskusi yang pertama, bagaimana cara kita terus bergantung kepada Tuhan Yesus? Yang kedua, dalam ayat 10, Paulus menulis bahwa ia mengajarkan Injil yang benar karena ia ada untuk melayani Allah dan bukan kesenangan manusia. Apakah kita pernah berada di kondisi bimbang atau bingung antara taat pada Allah dan ingin memuaskan orang lain? Yang ketiga, apa peringatan atau warning yang berat dilakukan, tapi itu sebenarnya untuk kebaikan kita?